Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya dari kelas 6 Albiruni. Saya akan mewawancari abi saya tentang kegiatan ekonomi. Abi, apa jenis usaha yang abi dijalankan sekarang? Usaha yang Abi jalankan sekarang adalah usaha pembuatan kue brownies. Kapan usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai beberapa bulan yang lalu, belum lama. Apa alasan abi memulai usaha ini? Usaha ini dilakukan karena sudah meneruskan usaha keluarga. Bagaimana usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai karena banyaknya permintaan akan kue brownies tersebut. Berapa modal pertama yang dikeluarkan abi? Modal pertama kurang lebih sekitar 2 jutaan. Berapa penghasilan abi dari usaha ini? Penghasilan usaha ini tidak menentu, tergantung banyaknya permintaan. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini? Kendala yang dihadapi bahan-bahan yang terus naik, terutama coklat dan minyak. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan atau dicari bahan yang sejenis tapi tidak mengurangi rasa ataupun kualitas. Apa strategi yang diterangkan dalam menjalani usaha ini? Strategi yang dijalankan selain promosi ke warung-warung, juga promosi di medsos. Menurut abi, tips atau cara untuk menjadi pengusaha? Tips menjadi pengusaha itu harus semangat, jujur, jangan lupa sedekah. Ya, makasih abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jenis usaha yang Umi jalankan? Saat ini Umi berjualan air minum dalam kemasan. Kapan usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai sejak tahun 2022. Apa alasan Umi memulai usaha ini? Air mineral dalam kemasan adalah merupakan produk yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi setiap orang akan membutuhkan air mineral. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? Modal pertama yang dikeluarkan sekitar 5 jutaan. Bagaimana usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai dirintis bersama teman-teman. Biasa kita mengambil air, kadang di luar kota, kadang di dalam kota gitu. Berapa penghasilan Umi? Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini? Kendala kadang dari dalam segi pembayaran, kadang orang telat bayar, kadang tidak bayar karena meninggal, kesulitan menghubungi keluarganya, sehingga kita harus mengeluarkan modal lagi untuk menambah modal kita. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Sebelum alhamdulillah untuk kesulitan modal kita, untungnya ada teman yang menyediakan pasokan air mineral. Jadi sebelum barang itu keluar ke tangan pembeli, kita bisa mengambil dulu uangnya, bisa mengambil dulu airnya. Apa strategi yang diterapkan dalam menjalani usaha ini? Strategi mungkin dalam hal pemasaran ya, pandai pada mencari peluang pemasaran, misalkan mencari program pemerintah atau kegiatan-kegiatan teman-teman yang membutuhkan air mineral dalam kemasan. Menurut Umi, apa tips untuk menjadi pengusaha?
menjadi pengusaha itu jangan lupa bersyukur, tingkatkan ibadah, jaga kepercayaan dan loyalitas, dan jaga kualitas ibadah dan kualitas produk kita, insya Allah. Wa may yattaqillaha makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anggap semua ini, apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah sebagai bekal kita untuk pulang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira. Saya dari kelas 6 Al-Dunia Universitas Galuh. Akan mewawancarai tentang kegiatan ekonomi. Apa jenis usaha yang Ayah? Usahanya sedikit-sedikit, usaha berdagang daging sapi. Usaha ini dimulai. Usahanya dimulai sudah ada 2 tahun belakang, yang dimulai dari tahun 2022 ya sampai sekarang sudah 2 tahun jalan. Apa alasan Ayah memulai usaha ini? Alasan saya mulai usaha ini, kalau nggak jualan kayak gini, terus mau siapa teh yang nafkahin dia di rumah? Ya usahanya ya sedikit-sedikit ya jualan. Bagaimana usaha ini dimulai? Dari pertama sih ayah kan kerja udah cukup lama, tinggal lama, tapi ada niatan untuk jualan sendiri. Jadi ya sampai sekarang dari jualan sendiri. Tadinya sih kita kerja. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? Modal pertama sih nggak tahu berapa ya teh, cuman kalau udah terbiasa kita berjualan di pasar mah modal ya nomor 1 mah itu kepercayaan teh. Orang kalau udah percaya mau kita mau ngambil berapa barang juga alhamdulillah dikasih terus gitu. Berapa penghasilan Ayah dari usaha ini? Penghasilan ayah dari usaha ini nggak nentu di sini teh, yang namanya usaha dagang. Kadang-kadang kalau lagi rame ya ada, kalau lagi sepi ya ada juga, cuman yang penting yang jelas bisa nyukupin penghasilan ayah, bisa nyukupin keluarga yang di rumahnya, udah alhamdulillah. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini? Kendalanya sih banyak ya teh ya. Kadang-kadang kendala yang paling berasa itu kan kalau yang namanya jualan kadang-kadang lagi sepi, kita harus sabar ngadepin sepi ya. Terus kadang-kadang yang namanya pembeli ada yang utang, ada yang gimana, kan kita harus siap, semuanya kan harus siap. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Masalahnya sih susah ya teh, cuman yang penting sih kita harus banyakin sabar, harus banyakin terus yang harus banyak berdoa teh biar semuanya jadi baik. Terus Apa strategi yang diterapkan dalam menjalani usaha ini? strategi, kalau masalah strategi teh yang paling penting sih apa yang kita jual ke pelanggan adalah barang-barang yang baik, yang bagus. Terus yang paling penting ramah tamahnya kepada pelanggan, itu aja sih teh strateginya. Menurut Ayah, apa tips atau cara untuk menjadi pengusaha? Untuk menjadi pengusaha yang penting sih tipsnya kita harus bisa kasih kepercayaan orang lain kepada kita teh. Yang pertama,
Terus yang kedua, kalau dalam usaha seperti berdagang kita harus tekun, teliti, dan yang paling penting banyakin doa deh. Habis sholat, habis sholat kita berdoa minta apa yang terbaik, apa yang baik buat kita, buat keluarga kita, buat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai tentang daftar pertanyaan kegiatan ekonomi masyarakat. Apa jenis usaha yang ibu yang dijalankan? Usaha bikin lontong, pipit, Kapan usaha ini dimulai? tahun 2014 Apa alasan ibu memulai usaha ini? untuk ada kegiatan dan cari tambahan uang. Bagaimana usaha ini dimulai? Usaha dimulai karena kebutuhan sehari-hari. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? Modal pertama 1 juta untuk bahan dan alat-alat. Berapa penghasilan ibu dari usaha ini? Per hari 250.000. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini? Jualan sepi dan bisa kekurangan modal, itu kendalanya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Mengatasinya dengan meminjam modal sementara, dan untuk mengatasi sepi ya terus mencoba bertahan. Tips untuk menjalani berusaha. Tipsnya tetap konsisten dalam menjaga kualitas dan rasa, dan serta tekun walaupun sedang sepi. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imalimantu Syadia. Saya dari kelas Tangan Biruni. Saya akan mewawancarai Teh Mira. Apa jenis usaha ibu yang dijalankan? Warung sembako. Kapan usaha ini dimulai? Dari mulai Maret 2024. Apa alasan ibu memulai usaha ini? Untuk menambah pengetahuan tentang sembako. Bagaimana usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai dari pertamanya buka di pasar. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? Modal pertama yang dikeluarkan antara 10 sampai 20. Berapa penghasilan ibu dari usaha ini? Kalau penghasilan tidak menentu, tapi alhamdulillah menghasilkan. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha ini? Paling kendalanya kalau dari sembako ada kalanya pembelian banyak. Cuma ada barang-barang tertentu yang stoknya itu di pembelian barang kita tuh kosong, seperti minyak atau gula. Terusan sudah kosong ditambah si harganya itu naik turun, nggak tetap. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Kalau dari cara mengatasi masalah tersebut sih kita melakukan caranya yaitu untuk membeli barang-barang tertentu jangan sampai habis stok baru belanja, supaya tidak ada kekosongan di persediaan barang. Apa strategi atau cara yang diterapkan dalam menjalankan usaha ini? Strateginya kalau kita sistemnya itu dari sistem pengantaran. Kalau biasanya sembako itu kan datang langsung ke tempat, tapi kita itu bisa menawarkan pelayanan, yaitu bisa mengantarkan barang langsung ke depan rumah tanpa harus datang ke toko kita. Menurut ibu, apa tips atau cara untuk menjalankan usaha? Kalau tipsnya untuk menjalankan usaha itu, yang pertama kita harus ikhlas, yang kedua harus jujur, yang ketiga itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, dan tidak lupa juga kita harus menentukan harga yang tidak boleh terlalu mahal. Tuh ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayyad Ashafiq. Kali ini saya akan mewawancarai nenek saya tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Apa jenis usaha yang nenek dijalankan? Perusahaan isi ulang air galon. Kapan usaha ini dimulai? Mulai dari tahun 2004. Apa alasan nenek memulai usaha ini? Karena masyarakat memerlukan air bersih, tapi tanpa dengan menggunakan api, sehingga kami mendirikan perusahaan air galon ini dengan berbagai proses, yaitu proses sterilisasinya itu dengan dengan air galon itu tersebut dimasukkan ke dalam penyaringan. Penyaringannya ada 9 penyaringan besar dan ada 12 penyaringan kecil. Penyaringan besar disaring air tersebut memakai batu-batuan, memakai arang, sehingga bibit penyakitnya tersaring. Kemudian si bibit disaring lagi dengan filter yang mempunyai ukuran sangat kecil, mikrometer yang 0,06 mikrometer. Nah, air itu tersebut disaring dengan saringan yang pakai saringan yang besar dan masuk ke saringan kecil. Setelah itu dilakukan sterilisasinya dengan menggunakan ultraviolet disinari. Jadi air yang lewat itu disinari pakai ultraviolet UV atau dikenal dengan UV. Setelah itu baru dikasih airnya terasa dan biar airnya terasa banget seperti manis-manisnya gitu, seperti air itu. Terakhir penyaringan memakai bebatu-batuan alam, misalnya batu-batuan berupa kristal-kristal. Bagaimana usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai dengan cara membuka pasar. Pasar yang dibuka yaitu masyarakat sekitar diberi dispenser dan galon, sehingga masyarakat sekitar itu mempunyai hutang yang sebesar harga galon dan dispenser itu waktu itu sekitar 50.000. Nah, itu bisa dicicil setiap membeli air galon. Air galon itu kan dulu harganya itu 4.000, dicicil dengan beli menjadi 5.000. Nah, selama beberapa waktu kan itu 1.000 itu bisa dari harga 50.000 itu bisa terbayarkan dengan 50 kali pembayaran. Tiap beli galon dibayar, tiap beli galon dibayar, sehingga masyarakat tercipta pasar sendiri. Jadi tidak merebut pasar orang lain. Jadi nenek itu buat konsumen menciptakan pasar sendiri. Yang tadinya rumahnya tidak memakai air galon, jadi memakai air galon dengan cara diberikan dispenser, diberi dispenser dan galon tersebut. Paham? Berapa modal awal yang dikeluarkan? Modal awal yang dikeluarkan untuk mesin dan membeli dispenser, membeli galon itu sekitar kurang lebih 50 juta waktu tahun 2004. Berapa penghasilan nenek dari usaha ini? Kalau sekarang bisa dirata-ratakan penghasilannya itu 70 galon per hari, sedangkan harga galon, harga satu air galon itu 4.000, jadi 7 kali 4 itu per hari ya. 7 kali 4 berapa? 106. 7 kali 4 280. Iya, satu hari 280 itu penghasilan kotor. Nah, penghasilan kotor itu berarti kan dikurangi dengan penghasilan bersih. Penghasilan kotor itu kotornya nanti untuk beli bensin pegawai, untuk beli tutup galon, sedangkan airnya sendiri karena ini punya air sumur yang sangat bagus, jadi tidak usah beli. Jadi pengeluaran hariannya mah cuma tutup galon sama bensin. Adapun si pekerja dikasih upahnya itu tiap mengirim galon dikasih 1.000. Jadi kalau pekerja itu dia mampu mengirim di 70, berarti 7 kali 1.000 berapa? 70.000. Nah, itu berarti untuk upah pegawai. Jadi nenek kasih ke pegawai itu dalam 1 galon dikasih 1.000 untuk upah mengantarkan, sedangkan biaya bensin dibayar oleh nenek. Jadi beli bensin mungkin 1 hari 2 liter,
ditambah tutup galon. Satu tutup galon itu seharga sekitar 150-an, 250. Jadi satu air galon itu 250. Nah, karena tutup galon itu ya, jadi mungkin kalau dirata-ratakan dari penghasilan tadi 280 dan anggap bersih mungkin sekitar 230-an bisa dibutuhkan oleh diri setiap hari. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha ini? Kendalanya karena dulu itu pegawai itu kan susah, jadi banyak ganti-ganti pegawai. Pegawai ini datang, ganti lagi, pegawai ini datang, ganti lagi. Sedangkan pegawai itu kan harus hafal mana langganan-langganannya, di mana tempat-tempatnya. Nah, itu yang menjadi kendala utama. Tapi sekarang alhamdulillah karena pegawainya juga udah betah di nenek, jadi sudah beberapa tahun walaupun hanya satu, tapi karena tidak diganti-ganti sudah tidak ada kendala. Dan kendala lain itu misalnya langganan nenek yang biasanya beli sendiri tapi beli ke pedagang keliling galon yang di mobil itu, padahal itu kan kurang fresh ya airnya. Kalau beli ke nenek fresh, soalnya airnya begitu diolah. Dan di sini itu air galonnya tiap bulan dicek ke lab kesehatan dari apakah banyak mesin mengandung bakteri, tapi dengan ada standarnya, jadi ada hasil labnya tiap bulan. Terus masyarakat juga bisa merasakannya kalau air galon ini enak gitu. Kan kakak sendiri, kalian sendiri suka meminta ya ke nenek, gimana rasanya air galon dari nenek? Beda nggak? Beda ya, ada rasa manis-manisnya gitu ya. Iya, jadi masyarakat, nenek sekarang udah nggak usah pakai iklan-iklan lagi. Masyarakat sudah tahu bahwa nenek, kualitas air dari nenek itu bersih, higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayad Asafi. Kali ini saya akan mewawancarai nenek saya tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Apa jenis usaha yang nenek dijalankan? Perusahaan isi ulang air galon. Kapan usaha ini dimulai? Mulai dari tahun 2004. Apa alasan nenek memulai usaha ini? Karena masyarakat memerlukan air bersih tapi tanpa dengan menggunakan api, sehingga kami mendirikan perusahaan air galon ini dengan berbagai proses, yaitu proses sterilisasinya itu dengan dengan air galon itu tersebut dimasukkan ke dalam penyaringan. Penyaringannya ada 9 penyaringan besar dan ada 12 penyaringan kecil. Penyaringan besar disaring air tersebut memakai batu-batuan, memakai arang, sehingga bibit penyakitnya tersaring. Kemudian si bibit disaring lagi dengan filter yang mempunyai ukuran sangat kecil, mikro, dengan mikrometer yang 0,06 mikrometer. Nah, air itu tersebut disaring dengan saringan yang pakai saringan yang besar kemudian masuk ke saringan kecil. Setelah itu dilakukan sterilisasinya dengan menggunakan ultraviolet disinari. Jadi air yang lewat itu disinari pakai ultraviolet UV, atau kenal dengan UV. Setelah itu baru dikasih sputum airnya terasa dan biar airnya terasa banget seperti manis-manisnya gitu, seperti air itu. Terakhir penyaringan memakai bebatu-batuan alam, misalnya batu-batuan berupa kristal-kristal. Bagaimana usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai dengan cara membuka pasar. Pasar yang dibuka yaitu masyarakat sekitar diberi dispenser dan galon, sehingga masyarakat sekitar itu mempunyai hutang yang sebesar harga galon dan dispenser itu waktu itu sekitar 50.000. Nah, itu bisa dicicil setiap membeli air galon. Air galon itu kan dulu harganya itu 4.000, dicicil dengan beli jadi 5.000. Nah,
Nah, selama beberapa waktu kan itu 1.000 itu bisa dari harga 50.000 itu bisa terbayarkan dengan 50 kali pembayaran. Tiap beli galon dibayar, tiap beli galon dibayar, sehingga masyarakat tercipta pasar sendiri. Jadi tidak merebut pasar orang lain. Jadi nenek itu buat konsumen menciptakan pasar sendiri. Yang tadinya rumahnya tidak memakai air galon, jadi memakai air galon dengan cara diberikan dispenser, diberi dispenser dan galon tersebut. Paham? Berapa modal awal yang dikeluarkan? Modal awal yang dikeluarkan untuk mesin dan membeli dispenser, membeli galon itu sekitar kurang lebih 50 juta waktu tahun 2004. Berapa penghasilan nenek dari usaha ini? Kalau sekarang bisa dirata-ratakan penghasilannya itu 70 galon per hari, sedangkan harga galon, harga satu air galon itu 4.000, jadi 7 kali 4 itu per hari ya. 7 kali 4 berapa? 106. 7 kali 4 280. Iya, satu hari 280 itu penghasilan kotor. Nah, penghasilan kotor itu berarti kan dikurangi dengan penghasilan bersih. Penghasilan kotor itu kotornya nanti untuk beli bensin pegawai, untuk beli tutup galon, sedangkan airnya sendiri karena ini punya air sumur yang sangat bagus, jadi tidak usah beli. Jadi pengeluaran hariannya mah cuma tutup galon sama bensin. Adapun si pekerja dikasih upahnya itu tiap mengirim galon dikasih 1.000. Jadi kalau pekerja itu dia mampu mengirim di 70, berarti 7 kali 1.000 berapa? 70.000. Nah, itu berarti untuk upah pegawai. Jadi nenek kasih ke pegawai itu dalam 1 galon dikasih 1.000 untuk upah mengantarkan, sedangkan biaya bensin dibayar oleh nenek. Jadi beli bensin mungkin 1 hari 2 liter, ditambah tutup galon. 1 tutup galon itu seharga sekitar 150-an, 250. Jadi 1 air galon itu kurang 250. Nah, karena tutup galon itu ya, jadi mungkin kalau dirata-ratakan dari penghasilan tadi 280 dan anggap bersih mungkin sekitar 230-an bisa dilakukan oleh setiap hari. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha ini? Kendalanya karena dulu itu pegawai itu kan susah, jadi banyak ganti-ganti pegawai. Pegawai ini datang ganti lagi, pegawai ini datang ganti lagi, sedangkan pegawai itu kan harus hafal mana langganan-langganannya, di mana tempat-tempatnya. Nah, itu yang menjadi kendala utama. Tapi sekarang alhamdulillah karena pegawainya juga udah betah di nenek, jadi sudah beberapa tahun walaupun hanya 1, tapi karena tidak diganti-ganti sudah tidak ada kendala. Dan kendala lain itu misalnya langganan nenek yang biasanya beli sendiri tapi beli ke pedagang keliling galon yang di mobil itu, padahal itu kan kurang fresh ya airnya. Kalau beli ke nenek fresh, soalnya airnya begitu diolah. Dan di sini itu air galonnya tiap bulan dicek ke lab kesehatan dari apakah banyak mengandung bakteri, tapi dengan ada standarnya, jadi ada hasil labnya tiap bulan. Terus masyarakat juga bisa merasakannya kalau air galon ini enak gitu. Kan kakak sendiri, kalian sendiri suka meminta ya ke nenek, gimana rasanya air galon dari nenek? Beda nggak? Beda ya, ada rasa manis-manisnya gitu ya. Iya, jadi masyarakat, nenek sekarang udah nggak usah pakai iklan lagi. Masyarakat sudah tahu bahwa nenek kualitas air dari nenek itu bersih, higienis dan enak dirasanya. Terus kalau beli dari tukang galon yang di mobil, kadang kan kita matahari udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari. Di sini saya akan mewawancarai ayah saya tentang jenis usaha kegiatan ekonomi. Apa jenis usaha yang ayah jalankan? Perdagangan. Kapan usaha ini dimulai? 2011. Apa alasan ayah memulai usaha ini? Karena ayah sekolahnya cuma sampai SMP, jadi ya harus jualan.
Bagaimana usaha ini dimulai? Ikut teman, ikut saudara. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? 1 juta. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini? Kendalanya kalau jualan itu sering sepi karena daya beli masyarakatnya menurun, apalagi akhir-akhir ini. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Mengatasi masalahnya ya mau tidak mau harus ngirit. Apa strategi yang diterapkan dalam menjalani usaha ini? Strateginya apa ya? Ya jualan aja dengan jujur, dengan menjual produksi yang bagus. Apa maksudnya? Kualitas yang bagus. Menurut Ayah, apa cara untuk menjalani pengusaha ini? Menurut saya ya cuma tekun aja. Harus tekun ya. Terima Bekerja kasih, keras ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa. Saya akan mewawancara ekonomi masyarakat. Saya ini dengan Ibu Ibu Arini. Saya akan mewawancari apa jenis usaha yang Ibu dijalankan. Nah, kebetulan lagi menjalankan usaha ayam petelur. Kapan usaha ini dimulai? Tahun 2022. Kapan alasan Ibu mau mulai usaha ini? Ya, untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Bagaimana usaha ini dimulai? Bagaimana usaha ini dimulai? Ya, survei dulu ke lapangan bagaimana itu ayam petelur, terus prospek kedepannya seperti apa. Berapa modal pertama yang dikeluarkan? 180 juta. Berapa penghasilan Ibu? Berapa ya? Tidak tergantung harga telur gitu. Apakah harga telurnya naik atau turun kayak gitu. Terus sama produksi telurnya berapa gitu. Apa kendala yang dihadapi? Ya paling persaingan harga. Soalnya kan kalau harga telur itu dipatok ya sama pemerintah harus sekian gitu. Terus selain itu penyakit ayam, virus-virus yang menyerang ayamnya. Terus telur-telur dari luar kota Tasik yang masuk ke Tasik gitu. Jadi harga bersaing. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya bersabar paling gitu aja sih. Apa strategi yang diterangkan dalam menjalani usaha ini? Ya strateginya apa ya? Ya semangat, jangan putus asa, terus berusaha. Menurut Ibu, apa tips untuk menjadi pengusaha? Jangan pernah menyerah. Udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura. Hari ini saya akan memenuhi tugas wawancara saya, ekonomi masyarakat. Di sini sudah bersama Ibu Siti yang mempunyai usaha pembuatan tempe.
Ibu, boleh saya bertanya? Apa jenis usaha yang Ibu jalankan? Kapan usaha ini dimulai? Apa alasan Ibu memulai usaha ini? pendapatan Bagaimana usaha ini dimulai? Bagaimana usaha ini dimulai masih mikir Dari pasar berawal jualan. gitu. Bagaimana usaha ini dimulai? Bagaimana usaha ini dimulai? Sebenarnya dari mananya? Bagaimana usaha ini dimulai? Berarti kumaha usaha ini, persiapan produksi, cina. Terus apa lagi? Berapa modal pertama yang dikeluarkan? Modal pertama yang dikeluarkan kalau beli alat-alat mah gede neng. Cuman kalau modal beli kacamata lah 2 juta pertama nama. Berapa penghasilan Ibu dari usaha ini? Itu nggak tentu. Bagaimana pemasaran, misalkan kalau habis, kalau enggak kan kembali barang. Itu. Gitu ya, Bu. Nah, Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha ini? kendala nama misalkan banyak sisa, nggak laku semua gitu, itu kan kendala. Jadi Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? ya tambah modal, kuat mental. Apa strategi yang diterapkan dalam menjalankan usaha ini? Strategi yang diterapkan apa ya? Jadi harus kuat, harus sabar gitu. Menurut Ibu, apa tips untuk menjadi seorang pengusaha? Tips untuk menjadi seorang pengusaha harus rajin, harus modalnya kuat gitu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.